Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Auliani dengan NIM 11022220080. Yang terhormat Ibu Novi Handayani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian dan seminar keakuntansi keuangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul Pengaruh Kecukupan Modal dan Loan to Deposit Ratio terhadap profitabilitas atau return on asset dengan ukuran bank sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakang, menurut Al-Fazar et al. 2021, perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari sektor moneter dan industri perbankan. Dikarenakan perbankan memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk menyeimbangkan perekonomian entitas keuangan. Yang paling umum di sektor perbankan adalah bank. Menurut Juarni et al. 2023, bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama operasional bank adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan secara efisien dapat diukur dengan menggunakan rasio return on asset. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan standar minimum ROA sebesar 1,5% sebagai tolak ukur kesehatan profitabilitas perbankan. ROA menggambarkan sejauh mana investasi yang ditanamkan oleh bank menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Menurut Dwi et al. 2022, kenaikan ROA akan menarik lebih banyak investor karena mencerminkan laba yang tinggi. Selanjutnya di sini terdapat grafik rata-rata return on asset, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, dan ukuran bank yang sudah saya buat. Berdasarkan data return on asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2025, ROA tercatat sebesar minus 0,21%, mencerminkan rendahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. ROA terus meningkat dari tahun ke tahun sebesar 1,37% pada tahun 2025. Selanjutnya, data capital adequacy ratio mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2021. CAR tercatat sebesar 42,45%. Peningkatan tertinggi dicapai di tahun 2022 dengan CAR sebesar 44,85% dan mengalami penurunan 40,03% di tahun 2023. Pada tahun 2025 menjadi 31,77%. Penurunan CAR menunjukkan bahwa pertumbuhan modal bank tidak mampu mengimbangi peningkatan aset tertimbang menurut risiko ATMR. Kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya penyaluran kredit, ekspansi usaha, atau berkurangnya modal akibat penurunan laba maupun kerugian, sehingga rasio kecukupan modal mengalami penurunan. Selanjutnya, data loan to deposit ratio selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang ideal sebelum di pertengahan tahun melebihi batas idealnya. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, standar LDR yaitu 78% hingga 92%. Jika angka rasio LDR berada di bawah atau kurang dari 78%, maka dapat diartikan bahwa bank tersebut tidak dapat menyalurkan kembali dengan baik seluruh dana yang telah dihimpun. Jika angka rasio LDR berada di atas atau lebih 92%,
maka total kredit yang disalurkan oleh bank tersebut telah melebihi data yang dihimpun. Selanjutnya, ukuran bank menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Menurut Oktarin dan Harini 2023, ukuran perusahaan menunjukkan suatu skala yang digunakan untuk menetapkan besar atau kecilnya entitas yang salah satunya dinilai dengan total aset yang disajikan dalam laporan keuangan akhir tahun yang sudah diaudit. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, nilai return on asset pada perusahaan perbankan mengalami perubahan selama periode 2021 hingga 2025. Dari minus 0,21% pada tahun 2021 menjadi 1,37% yang menunjukkan adanya perubahan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Yang kedua, nilai capital adequacy ratio menunjukkan kecenderungan menurun setelah tahun 2022, yaitu dari 44,25% pada tahun 2022 menjadi 31,77% pada tahun 2025. Namun kondisi tersebut tidak diikuti dengan penurunan ROA. Hal ini menunjukkan adanya fenomena yang tidak sepenuhnya sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kecukupan modal yang lebih baik dapat meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, nilai loan to deposit ratio mengalami fluktuasi selama periode penelitian, sedangkan ROA tetap mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan LDR tidak selalu diikuti oleh perubahan profitabilitas. Yang keempat, ukuran bank terus meningkat dari tahun ke tahun yang mencerminkan bertambahnya total aset bank. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian ini mencakup perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode pengamatan dibatasi selama 5 tahun, yaitu tahun 2021 hingga 2025. Yang kedua, kecukupan modal dan loan to deposit ratio dibatasi sebagai variabel independen. Yang ketiga, profitabilitas atau return on asset dibatasi sebagai variabel dependen. Yang keempat, ukuran bank dibatasi sebagai variabel moderasi. Dan yang terakhir, data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang diperoleh dari situs resmi BEI dan situs resmi masing-masing bank. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah loan to deposit ratio berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah ukuran bank mampu memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas? Yang keempat, apakah ukuran bank mampu memoderasi pengaruh loan to deposit ratio terhadap profitabilitas? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2025. Yang kedua, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh loan to deposit ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Yang ketiga, untuk menganalisis dan membuktikan peran ukuran bank dalam memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Yang keempat, untuk menganalisis dan membuktikan peran ukuran bank dalam memoderasi pengaruh loan to deposit ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Manfaat penelitian. Untuk manfaat akademis, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan khususnya di bidang perbankan mengenai pengaruh kecukupan modal dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas dengan ukuran bank sebagai variabel moderasi. Dan ada manfaat praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perbankan dalam mengelola kecukupan modal dan loan to deposit ratio
untuk meningkatkan profitabilitas dengan memperhatikan ukuran bank. Selanjutnya, landasan teori yang pertama, teori sinyal atau signaling theory. Menurut Cahyani dan Wirawati 2019, signaling theory menyatakan bahwa salah satu instrumen penting yang menunjukkan kondisi sebuah perusahaan adalah posisi likuiditas, permodalan, hingga kemampuan dari perubahan tersebut untuk menghasilkan laba. Yang kedua, profitabilitas. Menurut Lubis dan Tipa 2022, ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan perbankan karena ROA lebih fokus untuk menghitung kemampuan aktivitas perusahaan perbankan dalam mengelola aktiva yang dimilikinya menghasilkan keuntungan. Rumus ROA adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga, kecukupan modal. Menurut Budiadiani dan Arlita 2021, rasio kecukupan modal mengukur apakah lembaga keuangan mempunyai cukup dana dari sumber lain atau modal sendiri untuk menutupi seluruh aset berbahayanya. Rumus Capital Adequacy Ratio adalah CAR sama dengan jumlah modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. 4. Loan to deposit ratio adalah perbandingan total kredit terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Rumus dari LDR ini adalah LDR sama dengan total loan dibagi total deposit dikali 100%. Landasan teori yang terakhir adalah ukuran bank. Ukuran bank adalah ukuran besarnya sebuah bank yang biasa dipakai untuk menggambarkan kapasitas sumber daya dan bangsa pasar. Rumus ukuran bank yaitu size sama dengan LN total asset. Selanjutnya, model kerangka berpikir. Dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh antara variabel dependen yaitu kecukupan modal sebagai X1, loan to deposit ratio sebagai X2 terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas sebagai variabel Y dengan variabel moderasi yaitu ukuran bank sebagai variabel Z. Hipotesis penelitian H1 diduga kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. H2 diduga loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan yang perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. H3 diduga ukuran bank dapat memoderasi hubungan antara kecukupan modal dengan profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. H4 diduga ukuran bank dapat memoderasi hubungan loan to deposit ratio dengan profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif populasi yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025 sebanyak 48 perusahaan. Terdapat 25 perusahaan perbankan yang memenuhi sampel. Sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang diperoleh dari situs resmi BEI dan situs resmi masing-masing bank. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi. Ketiga, uji hipotesis. Terdiri dari analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji moderate regression analisis, uji T, dan yang terakhir, hipotesis statistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.